daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang saat ini berada di rumah masing-masing, dan juga para petugas yang ada di gereja, saya ingin menyampaikan bagi kita sekalian, selamat Hari Pentakosta. Kiranya Roh Kudus yang turun di hari ini menguatkan, menopang, menghibur kita semua. Sahabat-sahabat Tuhan, saya juga tidak pernah lupa untuk menyampaikan di awal khotbah saya bahwa Allah selalu memberkati kita, mencintai kita, mengasihi kita. Bahkan Allah punya rencana yang baik dalam kehidupan kita. Asalkan kita mampu mengingat hal-hal ini dengan baik setiap hari, itu sudah cukup untuk memberikan kita semangat. Dikala ketidaksemangatan itu ada dalam hidup kita, rasa tidak semangat itu muncul, atau di saat putus asa melanda kehidupan kita, semangat itu pasti akan diberikan oleh Tuhan, karena kita mengingat bahwa Allah memberkati kita, mengasihi kita. Tetapi kalau mampu dipercayai dengan sungguh, tanpa ragu hari demi hari, saya percaya kekuatan yang dari Tuhan akan hadir memberkati kita, memampukan kita melakukan banyak hal di dalam kehidupan, termasuk melakukan perubahan-perubahan yang baik dalam hidup kita, keluarga kita, bahkan dalam kehidupan sesama. Jadi mari sahabat-sahabat Tuhan, kita selalu ingat tanpa lupa dan mempercayai dengan tanpa ragu bahwa Allah selalu memberkati kita, mengasihi kita, punya rencana yang baik atas kehidupan kita semua. Sahabat-sahabat Tuhan, pagi ini kita membaca Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan menjadi perenungan bagi kita, sekaligus berkat bagi kita semua yang merayakan Pentakosta di hari Minggu ini. Sahabat-sahabat Tuhan, hal yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah Hari Tuhan menurut Yoel, sebagaimana judul perikop kita. Hari Tuhan menurut Nabi Yoel. Saya ingin mengingatkan kita kembali, ini khotbah yang saya sampaikan minggu lalu, bahwa nama Yoel merupakan akronim dari Yahweh dan El. Dan Yahweh El atau Yahweh Elohim ini memiliki 3 makna. Yang pertama, Yahweh adalah Tuhan. Yang kedua, Yahweh adalah satu-satunya Tuhan. Dan yang ketiga, Yahweh adalah Tuhan yang memberkati. Saya menyampaikan kembali hal ini. Kenapa saya menyampaikannya? Karena hari Tuhan dalam pemahaman Nabi Yoel
dengan arti nama Yoel itu sendiri. Hari Tuhan sangat berkaitan dengan arti nama Yoel atau Yahweh Elohim. Sahabat-sahabat Tuhan, kalau hari ini kita bicara tentang hari Tuhan, maka sebagian besar anak-anak Tuhan, mungkin termasuk kita juga yang hadir dalam ibadah saat ini, akan mengasosiasikan tema hari Tuhan ini atau frasa hari Tuhan ini atau konsep hari Tuhan ini dengan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan, khususnya pada akhir zaman. Inilah pemahaman umum tentang hari Tuhan yang terus berlaku sampai hari ini dan dipahami oleh kebanyakan anak-anak Tuhan, barangkali termasuk saya dan sahabat-sahabat sekalian. Dengan pemahaman seperti ini, maka tidaklah mengherankan jika ada sebagian besar orang yang harap-harap cemas menantikan hari Tuhan yang dipahami sebagai akhir zaman. Dan ada juga sebagian orang yang sangat mengharapkan agar hari Tuhan itu segera terjadi. Dan ada sebagian juga yang mengharapkan kalau boleh jangan terjadi. Intinya hari Tuhan itu yang kebanyakan atau umum dipahami adalah sesuatu yang sedang dinantikan terjadi di masa depan. Itu pemahaman umumnya. Nah, pemahaman umum ini jelas berbeda dengan pemahaman hari Tuhan menurut Nabi Yoel. Apalagi dikaitkan dengan arti nama Yoel, dikaitkan dengan Yahweh Elohim. Dengan memahami arti nama Yoel, dengan mengetahui 3 arti dari Yahweh El tadi, maka sesungguhnya kita sudah memahami hari Tuhan menurut Nabi Yoel. Karena menurut Nabi Yoel, hari Tuhan terkait erat dengan arti namanya, terkait erat dengan Yahweh El. Hari Tuhan adalah saat di mana Allah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Hari Tuhan adalah saat di mana Yahweh menyatakan dirinya sebagai satu-satunya Tuhan bagi umatnya. Hari Tuhan adalah saat di mana Yahweh menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang memberkati umatnya. Dengan demikian, bagi Nabi Yoel, hari Tuhan tidak dilihat dan dipahami dalam dimensi waktu, zaman, dan masa. Hari Tuhan dilihat di dalam dimensi tindakan, perbuatan. Tindakan dan perbuatan Tuhan menyatakan dirinya kepada umat. Itu hari Tuhan. Sahabat-sahabat Tuhan, dengan memahami hari Tuhan dalam dimensi waktu, zaman, masa seperti yang kita pahami sampai hari ini atau sebagian besar orang pahami sampai hari ini, maka sesungguhnya kita sedang membiarkan iman kita memenjarakan pekerjaan dan tindakan Allah pada waktu, pada saat, pada masa tertentu saja. Dengan memahami hari Tuhan terkait dengan waktu, zaman, saat, maka sesungguhnya iman kita sedang memenjarakan perbuatan Allah yang besar dan terikat hanya pada satu masa, satu waktu, satu saat saja. Tetapi dengan memahami hari Tuhan sebagaimana yang Yoel pahami, memahaminya dalam dimensi tindakan dan perbuatan Tuhan yang menyatakan dirinya kepada umatnya, maka secara tidak langsung kita sedang mengimani bahwa Allah bebas menyatakan diri dan kuasanya di segala waktu,
di segala zaman, di segala masa, di segala hari, di segala jam, di segala menit, di segala detik. Dengan demikian, jikalau kita ingin memahami apa yang Yoel sampaikan tentang hari Tuhan, maka marilah kita memahaminya begini, bahwa hari Tuhan adalah semua hari, semua waktu, semua zaman, semua saat di mana Tuhan menyatakan dirinya sebagai satu-satunya Tuhan yang memberkati umatnya. Itu hari Tuhan. Saya ulang kembali, hari Tuhan adalah semua hari, semua waktu, semua zaman, semua masa, semua saat di mana Tuhan menyatakan dirinya sebagai satu-satunya Tuhan yang memberkati umatnya. Nah, jika kita memahaminya seperti itu, sahabat-sahabat Tuhan, maka pertanyaan saya bagi kita sekalian di hari Pentakosta ini, lalu bagaimana dengan hari ini? Apakah hari ini dapat disebut sebagai hari Tuhan? Sahabat-sahabat Tuhan, apakah hari ini dapat disebut sebagai hari Tuhan? Jawabannya bisa. Bisa. Jadi jangan terpenjara pada pemahaman yang sempit tentang hari Tuhan. Hari Tuhan adalah waktu, saat, masa, zaman. Itu pemahaman yang sangat sempit, karena kita membuat pekerjaan Tuhan menjadi terbatas. Marilah kita memahaminya dengan lebih luas. Hari Tuhan adalah saat di mana Allah menyatakan dirinya, kuasanya. Kapan itu terjadi? Semua saat, semua masa, semua waktu. Itu berarti iman kita harus berubah. Janganlah iman kita mengajarkan kita bahwa nanti ada waktu khusus di mana Allah memberkati kita, lalu hari ini seolah-olah Allah tidak memberkati kita. Hari ini pun di saat engkau berharap, Allah sudah memberkatimu. Ketika nanti berkat itu hadir dalam hidup, itu juga adalah saat di mana Allah memberkatimu. Tidak ada hari yang Allah lewatkan tanpa memberkati kita. Tidak ada hari yang kita lewati dan tidak ada berkat hari Tuhan di dalamnya. Memang hari ini kita menjalani hari Minggu sampai dengan Sabtu, tetapi di balik Minggu sampai dengan Sabtu, di situ ada rahmat, anugerah hari. Dari hari Minggu sampai hari Sabtu ada 24 jam, ada 7 hari yang kita alami. Tapi di balik semuanya itu ada berkat dan rahmat hari. Itu hal yang pertama. Yang kedua, sahabat-sahabat Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kaitan antara Pentakosta dan hari Tuhan. Pentakosta bagi saya adalah hari Tuhan. Sahabat-sahabat Tuhan, seperti biasa saya selalu mengingatkan, menyebut Pentakosta dengan benar adalah Pentakosta. Jangan sampai kita salah menyebut, jadinya Pantekosta. Kalau Pantekosta itu nama gereja, Pentakosta itu perayaan yang hari ini kita rayakan, semua gereja rayakan. Pentakosta memiliki arti hari ke-50. Dalam Alkitab, hari ke-50 itu menunjuk pada beberapa peristiwa penting. Di antaranya pemberian hukum Taurat, ada pesta perayaan panen, dan yang paling familiar bagi kita, anak-anak Tuhan hari ini, gereja hari ini, turunnya Roh Kudus. Untuk peristiwa yang namanya terakhir saya sebutkan tadi, turunnya Roh Kudus,
Ternyata ini pun bukan hal yang baru, atau berita yang baru, atau peristiwa yang baru. Sudah sejak lama dalam perjanjian lama, hal itu dinubuatkan oleh nabi-nabi. Ada Nabi Yehezkiel yang mengatakannya dalam Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Ada Nabi Yesaya yang juga mengatakannya dalam nubuatan Yesaya 44 ayat 3 sampai 5. Dan Nabi Yoel dalam Yoel pasal 2 ayat 28 yang tadi kita baca. Nubuatan-nubuatan ini, janji-janji ini sudah diberikan sejak lama. Mungkin ada yang berkata, itu kan nubuatan Pak Pendeta. Nubuatan itu berarti sesuatu yang nanti akan terjadi. Sahabat-sahabat Tuhan, saya mau katakan, hari Tuhan dan nubuatan harus dipahami dalam pemahaman yang sama. Bahwa sama seperti hari Tuhan yang menunjuk pada semua waktu, nubuatan pun menunjuk pada semua waktu. Maksud saya, ketika nubuatan itu disampaikan, nubuatan itu tidak hanya berbicara tentang apa yang akan terjadi nanti di waktu yang akan datang. Sejak hari di mana nubuatan itu diucapkan, maka sejak hari itu pula nubuatan itu digenapi. Nubuatan tidak digenapi dalam satu hari. Nubuatan digenapi dalam proses berhari-hari, mencapai satu hari kesempurnaan, mencapai satu hari puncak. Jadi kalau nubuatan itu dikaitkan dengan nanti hari yang ini, hari yang itu baru terjadi, saya kira itu pemahaman yang sempit. Sejak hari nubuatan itu diucapkan, maka penggenapannya pun dikerjakan. Dan penggenapannya itu proses. Dan memang banyak anak Tuhan yang tidak suka dengan proses. Mereka lebih suka yang instan. Kalau Tuhan janji berikan berkat 1 juta, ya 1 juta dong. Langsung. Tidak mau 1 juta itu didapatkan lewat proses. 1 juta itu harus turun sesuai waktu saat di mana Tuhan menjanjikan. Tapi Tuhan memberikan berkat 1 juta itu dengan proses. Sejak Tuhan menjanjikan, Dia bekerja untuk mewujudkan janjinya itu. Jadi bukan pas harinya baru Tuhan menggenapi itu. Tidak, sahabat-sahabat Tuhan. Bahkan saya percaya sebelum nubuatan itu diucapkan, Tuhan sudah bekerja untuk mewujudkan nubuatan itu. Bahkan sebelum diucapkan, Tuhan sudah bekerja untuk membuat penggenapannya. Jadi hari Tuhan dan nubuatan itu bukan perkara satu hari, satu masa, satu waktu, tapi proses. Semua hari, semua saat, semua waktu. Memang nanti ada satu hari di mana nubuatan itu menjadi sempurna dan penuh. Tapi dia bukan soal satu hari. Proses. Allah yang menubuatkan itu dan menyampaikan pada nabinya untuk disampaikan adalah Allah yang bekerja sejak nubuatan itu diucapkan. Sahabat-sahabat Tuhan, Nabi Yoel dalam nubuatannya menyampaikan, aku akan mencurahkan Roh Kudus. Yehezkiel, Yesaya pun menyampaikan hal yang sama. Nubuatan ini kemudian dipertegas oleh janji Yesus. Kalau sahabat-sahabat Tuhan baca Injil Yohanes 16 ayat 7, Yesus berjanji tentang penghibur di sana. Ada nubuatan dipertegas lagi dengan janji, lalu sempurnalah nubuatan dan janji itu dalam peristiwa turunnya Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 2. Sahabat-sahabat Tuhan, menarik untuk memperhatikan apa yang Nabi Yoel sampaikan dalam bacaan kita. Dalam nubuatannya Yoel berkata, pada hari Tuhan yang dalam Alkitab kita ditulis kemudian daripada itu menunjuk pada hari Tuhan. Pada hari Tuhan, Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya ke atas semua manusia. Bisa dibaca ya, ada anak laki-laki, anak perempuan, teruna, dan seterusnya.
seterusnya. Ada hamba laki-laki, ada hamba perempuan. Nah, ketika pencurahan itu terjadi, ada satu tanda yang muncul. Yang di dalam bacaan kita dikatakan, semua orang akan mendapat mimpi. Semua orang akan mendapat penglihatan. Semua orang dapat bernubuat. Itu kira-kira tanda yang muncul. Nah, sahabat-sahabat Tuhan, terkait hal ini, tanda-tanda ini memang tanda-tanda yang luar biasa. Namun, saya ingin ingatkan kita sekalian agar jangan terjebak untuk memahami tanda-tanda ini secara harafiah. Karena yang mau ditekankan di sini bukan soal kemampuan bernubuat, kemampuan mendapat mimpi, kemampuan mendapat penglihatan. Kalau ini yang kita pahami, maka kita akan menjadi sama seperti sebagian anak-anak Tuhan di hari ini. Bahwa kalau Roh Kudus turun, kita bisa dapat penglihatan, dapat mimpi, dapat bernubuat, dan seterusnya. Berarti kalau Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian tidak dapat penglihatan, tidak dapat mimpi, tidak dapat bernubuat, itu tandanya Roh Kudus tidak turun. Roh Kudus tidak dicurahkan. Oleh sebab itu saya katakan jangan terjebak pada tanda-tanda harafiah, tanda-tanda luar biasa ini lalu dipahami secara harafiah. Karena kalau dipahami harafiah, Roh Kudus turun, ibu dan bapak bisa melihat, dapat mimpi, dapat bernubuat. Ya kalau mereka tidak bisa melakukan itu, oh berarti Roh Kudus belum jadi dicurahkan. Kira-kira begitu. Jangan memahaminya harafiah. Karena inti dari tanda-tanda luar biasa tersebut adalah tentang kesatuan dan keintiman relasi antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya. Itu sebetulnya inti dari tanda-tanda yang ajaib. Yoel katakan, pada hari Tuhan, Roh Tuhan akan dicurahkan dan terciptalah kesatuan, keintiman relasi antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama. Dari mana kita bisa mengetahui hal itu? Karena sahabat-sahabat Tuhan kita menemukan di sana. Dalam kesaksian nubuatan Yoel, ketika Roh itu datang, maka setiap orang dapat berelasi langsung dengan Tuhan tanpa melalui nabi, tanpa melalui imam. Hal ini tentu berbeda dengan kebiasaan Israel selama ini. Nabi dan imam itu jadi perantara. Nabi dan imam yang mendapat mimpi dan penglihatan. Sekarang semua orang, itu berarti semua orang bisa intim, akrab, dekat dengan Tuhan. Ketika Roh itu datang, sahabat-sahabat Tuhan, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan antara tuan dan hamba. Tidak ada perbedaan antara hamba laki-laki dan hamba perempuan. Sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan Israel. Roh Tuhan itu diberikan bagi semua orang. Semua orang. Itu berarti semua orang dirangkul, dipersatukan di dalam anugerah Tuhan, kasih Tuhan. Tanpa ada pembedaan. Ya tentu kita tahu kalau orang Israel laki-laki dan perempuan berbeda. Hamba dan tuan jelas berbeda. Hamba laki-laki dan hamba perempuan juga jelas berbeda. Tetapi Yoel katakan Roh itu dicurahkan bagi mereka semua dan tanda-tanda luar biasa itu mereka miliki. Jadi jangan lihat tandanya, tetapi bagaimana Tuhan membangun kesatuan dalam kehidupan manusia. Nah sahabat-sahabat Tuhan, tanda ini juga muncul pada peristiwa Pentakosta di dalam Perjanjian Baru. Para murid mengalami kesatuan dengan Allah dan sesamanya. Kemampuan berbicara dengan berbagai bahasa dan lahirnya gereja menjadi indikasi terciptanya kesatuan di hari Pentakosta. Dulu orang berbicara satu dengan yang lain, tidak memahami satu dengan yang lain.
Pentakosta membuat apa yang diucapkan oleh para murid dimengerti oleh orang-orang yang berasal dari luar. Jadi sahabat-sahabat Tuhan, yang saya mau katakan adalah Pentakosta dan hari Tuhan menunjuk pada hari di mana Tuhan menyatakan kuasa-Nya, Tuhan memberkati umat-Nya dan mempersatukan. Berkat anugerah Pentakosta bukan soal karunia pertama, bukan soal kemampuan-kemampuan ajaib tadi, tetapi persatuan, kesatuan dengan Tuhan dan dengan sesama. Jadi sahabat-sahabat Tuhan, kalau ada yang katakan Roh Kudus dicurahkan lalu saya bisa berbahasa roh, punya kemampuan ini, punya karunia ini, oke, kita setuju, kita sepakat dengan hal itu. Tetapi kalau kita lihat tidak ada persatuan, tidak ada kesatuan di dalam hidupnya baik dengan Allah dan sesama, maka sesungguhnya kita harus katakan dia sedang keliru memahami pencurahan Roh Kudus. Ciri utama mengenal berkat anugerah Roh Kudus adalah kesatuan. Dari zaman Yoel itu sudah disampaikan. Zaman Perjanjian Baru, gereja mula-mula, waktu gereja lahir, itu pun yang diwujudkan oleh Allah lewat Pentakosta. Bukan soal bahasa yang bermacam-macam, bukan soal mimpi, bukan soal penglihatan. Yang penting adalah kesatuan, keintiman dengan Allah, kesatuan, keintiman dengan sesama. Relasi yang dekat dengan sesama. Nah sahabat-sahabat Tuhan, dengan demikian hari ini ketika kita merayakan Pentakosta, saya tidak melihat sahabat-sahabat Tuhan yang petugas-petugas yang ada di gereja dan di rumah memiliki kemampuan yang hebat yang tiba-tiba muncul hari ini. Saya pun tidak merasakan ada suatu aliran kekuatan yang membuat saya bisa menyampaikan atau menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Saya tidak melihat itu. Hari ini pun ketika saya bicara tentang kesatuan hasil dari karya Roh Kudus, sebetulnya agak menyedihkan juga karena kita tidak bisa duduk dalam kesatuan di rumah Tuhan. Tetapi kesatuan anak-anak Tuhan bukan soal duduk bersama di satu tempat, kan? Menarik untuk memperhatikan Kisah Para Rasul pasal 2. Sahabat-sahabat Tuhan, tolong dibuka Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1. Di sana dikatakan begini: ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Hari ini kita tidak, ya. Banyak gereja juga yang belum, walaupun mungkin sudah ada yang berkumpul di satu tempat. Lalu apakah dengan adanya situasi ini kita tidak bersama-sama duduk di satu tempat, lalu kita mengatakan Roh Kudus tidak tercurah hari ini? Tidak ada mimpi, tidak ada penglihatan, tidak ada nubuat, lalu duduk pun tidak di satu tempat, berarti Roh Kudus tidak tercurah bagi kita hari ini. Perayaan kita tahun ini kayaknya perayaan yang biasa saja. Saya mau katakan itu keliru. Roh Kudus tercurah hari ini. Berkat Roh Kudus itu turun memberkati kita, walaupun kita ada di tempat yang berbeda. Karena sahabat-sahabat Tuhan, apa yang dikatakan oleh Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 tentang satu tempat, dalam bahasa Yunaninya ini bukan kata benda. Satu tempat. Tempat di sini bukan benda. Kalau benda ya berarti ruangan, gedung. Satu tempat, kata tempat di sini dalam bahasa Yunaninya menunjuk pada kata sifat. Ini menarik. Bahasa Indonesia memang tidak bisa menjelaskan hal ini, tapi kalau bahasa Yunaninya bisa. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Bahasa Indonesia mengajak kita memahami berkumpul di satu tempat yang menunjuk pada benda, gedung. Oleh sebab itu ya hari ini di Ayalon ya tidak ada. Tapi apakah
dengan tidak berkumpul di satu tempat, lalu pencurahan Roh Kudus hari ini menjadi biasa. Oh tidak, sahabat-sahabat. Karena satu tempat di sini sifat, menunjuk pada kata sifat. Jadi kalau saya terjemahkan dalam arti harafiah Yunaninya akan begini: ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu sifat, berada dalam satu kesatuan sifat. Itu sebetulnya. Sifat apakah itu? Itu yang tadi, intim, dekat dengan Tuhan. Jadi jangan persoalkan tempat dalam arti benda. Bahwa hari ini kita tidak bisa duduk bersama di rumah Tuhan di satu tempat merayakan Pentakosta, iya. Tapi walaupun di tempat yang berbeda, apakah kita bisa duduk dalam satu sifat sebagai anak-anak Tuhan? Bisa. Kita bisa berkumpul dalam satu sifat. Sifat apakah itu? Dekat dengan Tuhan, mendekatkan diri dengan Tuhan, lalu mendekatkan diri dengan sesama. Sahabat-sahabat Tuhan, tahun ini, hari ini, itulah berkat Pentakosta bagi kita. Kita tidak ada di satu tempat, kita ada di tempat yang berbeda. Kalau itu dimaknai secara kata benda, tapi kalau dimaknai dengan kata sifat, maka kita boleh berada di tempat yang berbeda, tapi kita dipersatukan di dalam satu sifat, satu iman, satu keyakinan, bahwa kita semua rindu mendekatkan diri pada Tuhan. Dan saya kira Pentakosta terjadi bukan karena para murid berkumpul di satu ruangan, ya. Pentakosta terjadi karena para murid berkumpul di dalam kesehatian, sepikir, satu iman, satu pengharapan. Itulah yang membuat Pentakosta, turunnya Roh Kudus, terjadi hari itu. Dan bukan soal satu ruangan, bukan soal satu tempat dalam arti benda, tapi satu sifat. Dengan demikian sahabat-sahabat Tuhan, kalau ada yang bilang kita harus kumpul satu tempat supaya Roh Kudus tercurah, maka saya mau katakan dia gagal dalam memahami hal ini. Walaupun kita berkumpul di satu tempat, satu ruangan, tapi kalau sifat kita berbeda, karakter kita berbeda, tidak sehati, tidak seiman, sepengharapan. Seiman dong Pak Pendeta, kita kan sama-sama orang Kristen. Seiman sebagai orang Kristen bukan dilihat di KTP kan, sebagaimana yang kita tahu. Itu harus terlihat lewat perbuatan. Jadi sahabat-sahabat Tuhan, dari mimbar ini saya mau katakan, tidak masalah hari ini kita beribadah di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Karena Roh Kudus tetap turun memberkati kita semua, asalkan kita ada dalam satu sifat, kesatuan dengan Allah, beriman, berpengharapan hanya kepada Allah. Ingat kembali Yoel, satu-satunya Allah, satu-satunya Allah yang memberkati. Lalu saling mengasihilah engkau dengan orang lain, saling mengasihilah dalam kehidupan. Itu yang membuat perayaan Pentakosta menjadi sempurna dalam kehidupan kita. Selanjutnya sahabat-sahabat Tuhan, saya ingin katakan bahwa jikalau merayakan Pentakosta lalu tidak merayakan kesatuan, tidak berkumpul dalam satu sifat, maka saya mau katakan hari Tuhan, bahkan turunnya Roh Kudus itu menjadi tidak bermakna. Jadi mari ingat, yang paling penting dalam Pentakosta berkumpul di satu tempat dalam arti sifat. Ada kesatuan, dekat dengan Tuhan, dekat dengan sesama. Itu yang membuat Pentakosta, turunnya Roh Kudus menjadi sempurna di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, pencurahan Roh Kudus sejak zaman Yoel bahkan sampai pada zaman Perjanjian Baru dalam Kisah Para Rasul selalu menciptakan kesatuan. Nah, lalu apa itu kesatuan?
tadi saya sudah jelaskan dengan Allah dan sesama. Tapi saya ingin perdalam lagi. Apa itu kesatuan? Dan untuk memahami kesatuan, saya ingin kita semua belajar dari angka 9. Untuk memahami kesatuan, saya ingin kita belajar dari angka 9. Itu yang menjadi perenungan di bagian ketiga atau bagian akhir khotbah ini. Sebelumnya mari kita lihat dulu, kesatuan itu apa sih? Kesatuan itu menunjuk pada keadaan yang bersatu dan tidak terpisahkan. Dalam Alkitab, kesatuan itu menunjuk pada keintiman yang tadi saya jelaskan. Kesatuan juga kalau kita baca dalam Alkitab, itu menunjuk pada keberadaan Allah yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu kesatuan juga, kalau kita baca dalam Alkitab, itu merupakan harapan Tuhan sejak zaman Perjanjian Lama, bahkan dalam Perjanjian Baru, itu menjadi doa Yesus. Luar biasa ya, dulu itu harapan, sekarang Yesus mendoakan hal itu. Bisa dibaca dalam Injil Yohanes pasal 17, doa Yesus untuk murid-muridnya. Lalu kalau kita baca dalam Alkitab, kesatuan itu menunjuk pada persatuan yang abadi. Bukan sekali atau dua kali, bukan sesekali, bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 3 hari, tetapi abadi selama-lamanya. Bukan 1 kali, tapi setiap kali. Bukan 1 hari, 2 hari, tapi setiap hari. Dan selama-lamanya. Itu kesatuan. Nah, sahabat-sahabat Tuhan sekalian, kalau kita baca Alkitab, Kisah Para Rasul pasal 2 yang tadi sudah kita buka, para murid yang menerima pencurahan Roh Kudus adalah para murid yang membangun kesatuan, keintiman, kesehatian selama 9 hari. Dan bukan hanya 1 hari. Sahabat-sahabat Tuhan, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu adalah hari ke-40. Jarak antara hari kenaikan dengan turunnya Roh Kudus berapa hari? 10. Hari Pentakosta terjadi di hari ke-10. Berarti menuju hari ke-10 ada berapa hari? Menuju hari ke-10 ada berapa hari? 9 hari. Tidak 8, barangkali virus corona kan harga turun. 9 hari. Pertanyaan saya, selama 9 hari para murid ngapain? Membangun kesatuan dengan cara berdoa, baca Alkitab. Dari mana kita tahu? Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Jadi para murid itu setelah Yesus naik ke surga, menunggu pencurahan Roh Kudus yang menurut Alkitab 10 hari ke depan. Selama 9 hari mereka tidak santai-santai. Mereka tidak jalan ke sana kemari. Mereka tidak tidur-tiduran. Mereka tidak bermalas-malasan. Tapi 1 Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14 katakan mereka tiap hari berkumpul. Tiap hari berdoa. Tiap hari apalagi sahabat-sahabat Tuhan? Baca Alkitab. Membangun kesatuan selama 9 hari. Itulah yang membuat hari ke-10 Pentakosta mereka menjadi sempurna. Saya mau katakan, kalau mereka malas-malasan, tidur-tiduran, melakukan aktivitas yang tidak jelas selama 9 hari itu, maka saya tidak yakin
Pentakosta itu akan menjadi perayaan yang sempurna bagi mereka. Saya tidak yakin hal itu. Tetapi karena mereka tekun 9 hari. Itulah mengapa tadi saya katakan belajar kesatuan dari angka 9. Angka 9 ini bukan feng shui, tapi ini 9 hari di mana para murid berdoa. Ini yang oleh Katolik disebut sebagai novena. Novena itu artinya 9. Ya kalau Protestan ya tidak kenal itu. Katolik yang kenal itu. Karena itu kan tradisi Katolik. Siapa yang bilang? Ini para murid yang berdoa dan baca Alkitab 9 hari. Jadi orang Katolik 9 hari menjelang Pentakosta tekun. Orang Protestan ya entah kemana-mana. Ya kan kami tidak punya tradisi itu. Loh, bukannya Protestan juga berasal dari rasul-rasul yang sama. Ini bukan ketetapan Paus. Ini teladan para murid. Gereja Protestan bukankah belajar dari teladan murid-murid Yesus kan? Jadi yang namanya novena itu 9 itu sebetulnya bukan soal Katolik. Itu teladan para murid. Menunggu Roh Kudus turun 9 hari itu berkumpul. Kalau Protestan bukan berkumpul, kumpul-kumpul. Berdoa ya bukan berdoa, ya doa-doa gitulah. Kalau teladan para murid 9 hari baca Alkitab, ya kalau Protestan ya baca-baca gitulah. Ya di ayatnya juga begitu. 9 hari kita kemana? Itu pertanyaannya. Oh belum dikhotbahkan Pak Pendeta, itu belum diajarkan. Kan di Alkitab ada. Oh belum baca sampai situ. Oh ya saya maklum. Nah sahabat-sahabat Tuhan, itu angka 9-nya. 9 hari membangun kesatuan, bukan 1 hari. Pada saat Pentakosta, ayo kita kumpul yuk, Roh Kudus mau turun ini ya. Bukan 1 hari, 9 hari. Kembali lagi kita bicara soal proses. Dan saya mau katakan dari mimbar ini, mungkin untuk pertama kalinya, bahwa Roh Kudus itu sudah turun bahkan sejak hari pertama. Hanya kesempurnaannya puncaknya itu ya pada hari ke-10 itu. Karena penggenapan nubuatan, penggenapan janji bukan berarti pada 1 hari, sudah on proses. Oleh sebab itu karena para murid tahu ini sedang digenapi, ini janji itu, mereka bertekun tiap hari. Kira-kira sahabat-sahabat Tuhan, saya ingin tanya sederhana, kenapa para murid bisa bertekun? 9 hari Yesus tidak ada, tapi mereka tetap bertekun. Berdoa, baca Alkitab. Ya kalau kita kan sebagai manusia tahu sama tahu lah. Kalau memang lagi waktunya kita tekun. Kalau enggak ada ya ada waktu longgar ya dimanfaatkan. Kita kan lebih banyak lalainya. Saya dan sahabat-sahabat Tuhan lebih banyak lalainya daripada tekunnya. Nah pertanyaannya kenapa para murid bisa tekun? Ada yang menjawab ya itu kan para murid Pak Pendeta. Memangnya para murid malaikat? Mereka manusia sama seperti kita. Kenapa para murid bisa tekun? Karena mereka tahu janji itu sudah digenapi sejak janji itu diucapkan. Mereka berkumpul, jangan hari ini, ayo kita tekun. Kan begitu ya, jangan hari ini Tuhan curah. Besok, aduh kayaknya saya malas. Jangan, siapa tahu hari ini tekun lagi. Mereka mengimani sewaktu-waktu janji itu bisa mencapai kesempurnaannya. Itu mengapa 9 hari itu memang berdoa, baca Alkitab tanpa lalai. Lalu menarik kan kesatuan terbangun di sana. Kesatuan dengan Tuhan, kesatuan di antara mereka. Roh Kudus hadir menyempurnakan kesatuan. Nah sahabat-sahabat Tuhan, menarik lagi kalau bicara tentang angka 9. Pak Pendeta biasa 3, 1, 7. Nah ini sekarang 9. Kalau bicara tentang 9 dalam Alkitab itu banyak loh. Hampir 50 kali. Kalau saya tidak salah berhitung. Tapi 40 kali
salah satu yang terkait dengan angka 9 itu yang kita kenal dengan nama buah roh. Sahabat-sahabat Tuhan pernah menghitungnya. Buka Galatia 5. Mari kita menghitung. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya, mari berhitung. Coba sebutkan. Yang pertama, kasih. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hah? Oh, tidak ada. Kok di Alkitab saya? Oh ya, tidak ada juga. Berapa? 9. Hari ini ada tradisi Katolik yang kalau menghayati novena menjelang Pentakosta ini berdoa sesuai buah roh ini. Dan sahabat-sahabat Tuhan, 9 itu mengajarkan tentang kesatuan. Oh, dari mana Pak Pendeta tahu? Mari perhatikan. Biasanya anak-anak Tuhan yang tidak tahu tentang buah roh, dia akan bilang begini. Di dalam Alkitab itu kita diajarkan tentang, sahabat-sahabat Tuhan mohon perhatikan ya, karena ini saya sedang memperbaiki. Kita belajar tentang buah-buah roh. Ada kasih, ada sukacita. Oh, Paulus mengajarkan tentang buah-buah roh. Sahabat-sahabat Tuhan, menyebut buah-buah roh itu salah. Tidak ada buah-buah roh. Salah. Coba baca Galatia pasal 5 ayat 22, ditulis apa di situ? Buah roh. Buah roh, bukan buah-buah roh. Itu salah. Karena walaupun dia ada 9, dia itu satu. Satu dari roh yang satu yang memberikan itu. Dan walaupun ada 9, dia harus ada di dalam diri setiap orang. Jadi kalau bilang buah-buah roh, lalu yang penting ada kasih, sukacita, tidak bisa. Ini bukan buah-buah roh. Ini buah roh. Jadi mohon diperbaiki cara menyebutnya. Oh Tuhan, Engkau memberikan kami buah-buah roh. Tidak ada dalam kita. Tidak ada. Dalam bahasa Yunani-nya ini ditulis dalam bentuk tunggal, bukan jamak. Karena mengatakan dikaruniakan, diberikan oleh Allah yang satu, roh yang satu. Walaupun ada 9, tetapi itu satu. Kalau satu di antaranya tidak ada, buah roh tidak sempurna. Dan itu harus ada dalam diri satu-satu orang, tiap-tiap orang. Jadi jangan menyebutnya buah-buah roh. Itu tidak ada di Alkitab. Hanya buah roh. Selanjutnya sahabat-sahabat Tuhan, kalau kita baca dalam Alkitab kita juga, dalam 1 Korintus, karunia roh itu banyak ya. Sahabat-sahabat Tuhan pernah menghitung. Mari kita buka 1 Korintus 12. Oke. Saya suka sekali dengan surat Korintus ini karena setiap kali dia menulis, Paulus dalam hal ini, dia selalu menggunakan kata tiap-tiap orang. Jadi penekanannya bukan semua orang, tapi tiap-tiap orang.
Ya, memang itu artinya semua orang, tetapi tiap-tiap menunjukkan pribadi demi pribadi. Coba mari kita hitung dulu ya. 1 Korintus 12 ayat 8. Ada karunia apa di sana? Yang pertama, kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk hikmat. Oke, selanjutnya kepada yang lain Roh memberikan karunia untuk 2 ayat 9. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan 3. Selanjutnya dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk 4 ayat 10. Mengadakan mujizat 5. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk 6. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan 7. Kepada yang lain lagi karunia untuk bahasa roh 8. Dan kepada yang lain lagi menafsirkan bahasa roh ya 9. 10. Oh, tidak ada. Astaga. Oh iya, di Alkitab saya juga tidak ada. Sama berarti 9 ya. Kok bisa ya? Kok bisa gitu ya? Lebih aneh lagi, Yoel menulis hari Tuhan. Hari Tuhan itu 9 huruf. Salah ya? Salah, 8. Oh 9 ya? Oh ya betul 9. Kalau 8 hari Tuhan, tidak ada N-nya. Bahasa Bataknya hari tua itu. 9. Pentakosta itu menarik 10 huruf loh. Saya salah? Ya. Pentakosta 10. Dan memang itu kan hari ke-10 setelah kenaikan. Ya, kita cukupkan saja bermain-main angkanya. Kita lanjutkan. Dengan demikian, kalau belajar tentang kesatuan, maka kita belajar dari angka 9. Ada 9 hari untuk bertekun berdoa. Ada 9 buah roh, bukan buah-buah roh. Buah berarti 1. 9 ini ada di dalam 1. Mau menerangkan Allah yang 1 punya 9 hal ini. Karena itu engkau pun sebagai anak-anaknya harus punya 9 hal ini. Tidak bisa saya hanya punya kelemah lembutan. Itu karena sahabat-sahabat memahaminya buah-buah roh. Memiliki 1 saja sudah bersyukur, puji Tuhan, sudah hebat. Saya bilang salah. Buah roh itu tidak bisa 1 dimiliki lalu yang lain tidak. Semuanya, karena itu buah. Bagaimana mungkin 1 buah apel bisa kehilangan katakanlah sepotong bagian? Dia bukan apel yang sempurna. Kalau dia mau jadi apel sempurna, seluruh bentuknya itu harus sempurna. Buah roh itu dibangun dari 9 hal ini. Tidak bisa, oh saya punya kelemah lembutan, kesabaran sudah cukup. Tidak bisa. Ya kecuali memahaminya buah-buah roh. Ya bagi saya kalau memahami buah-buah roh itu buah-buahan. Buah-buahan banyak. Ini buah roh. Dengan demikian 9 harus terlihat dalam diri kita. Lalu menarik lagi, Paulus tulis 9 karunia. Tetapi 9 karunia itu boleh berbeda. Tapi coba sahabat-sahabat Tuhan baca perikop 1 Korintus 12. Rupa-rupa karunia 1 roh. Karunianya boleh berbeda, tapi 1 roh. Kenapa? Karena karunianya ada 9.
belum ditambah jadi 10. Jadi sahabat-sahabat Tuhan, itu hal ketiga yang saya ingin sampaikan. Jadi kalau digabung 1, 2, 3, pagi ini di hari Pentakosta kita membaca tentang hari Tuhan. Hari Tuhan itu bukan satu waktu, semua waktu. Pentakosta itu adalah hari Tuhan. Karena di sana roh dicurahkan. Dan pencurahan Roh Kudus, karena itu Pentakosta pencurahan Roh Kudus. Dan Pentakosta itu hari Tuhan. Hari Tuhan itu bukan satu waktu, tetapi semua waktu. Maka saya ingin katakan dari mimbar ini, hari ini pun Roh Kudus dicurahkan. Hari Tuhan semua waktu. Pentakosta itu hari Tuhan. Pentakosta itu hari keturunan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus tidak hanya turun dulu, hari ini pun turun, besok akan turun, lusa pun akan turun. Pencurahan Roh Kudus terjadi dalam setiap kehidupan, hari-hari kehidupan kita. Karena itu jangan lupa untuk membangun kesatuan dengan Tuhan. Belajar dari angka 9. Milikilah ketekunan, milikilah buah roh, bukan buah-buah roh. Milikilah karunia yang walaupun satu, karunia yang satu itu harus dapat menciptakan kesatuan di tempat di mana engkau hadir. Jadi dari mimbar ini saya sampaikan, selamat merayakan Pentakosta, selamat merayakan turunnya Roh Kudus, selamat merayakan kesatuan dengan Allah dan dengan sesama. Amin.